Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian yang berada di rumah, kita melanjutkan pelajaran hadis. Kita menyambung pelajaran yang sebelumnya. Mudah-mudahan semua santri dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini kami masih berusaha untuk bisa minta izin. Sudah ada izin dari Covid, tinggal digugus Covid, tinggal bupati lagi nih yang belum ini. Mudah-mudahan lah ada izin. Teman sementara ini masih keluar ada swab. Wadi Amuntai ini masih tinggi positif, mereka yang kena positif corona itu. Bersabarlah, sabar, insyaallah nanti ada jalan keluar. Kita melanjutkan ta'lim kita, bacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis Riyadhus Shalihin halaman 432, hadis yang ke-9. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul pernah bersabda, kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, itu Al-Quran, falahu hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu hurufnya itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu jadi 10. Nah, la aqulu alif lam mim harfun, jadi bukan kita baca misalnya alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi memang per huruf itu. Jadi Al-Quran itu dibaca dan ganjarannya itu akan diberi pahalanya harfan, huruf per huruf. Bismillah aja. Bismillah itu berapa huruf tuh? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Nah, itu hanyar bismillah aja hanyar. 7 udah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. 11 dah. Ar-Rahim ulang. Alif, lam, ra, ha, ya, mim. Nah, berapa dah? Hampir 25. Itu baru bismillah. Nah, kalau kita misalnya membaca Al-Quran satu lembar di satu halaman ini baca berataan, itu berapa huruf itu? Banyaknya hurufnya. Sebegitu. Itu kemudian satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka banyak sekali kebaikan yang didapatkan, pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bukan main ya. Kita baca satu halaman aja berapa itu? Soalnya hitung lah. Nah, nanti coba hitung lah. Itu halaman itu rata-rata berapa huruf? Dikalikan 10. Bahkan kebaikannya itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kalau kita sampai di bulan puasa baca Al-Quran tuh bisa sampai 700 kali lipat satu huruf itu kebaikannya. Bisa juga dalam hati yang biasa Allah menggandakan sampai 700 kali lipat, bisa. Nah, jadi kita baca Al-Quran itu bukan main. Sebuah kebaikan yang sangat besar sekali. Apalagi kalau kita bisa membacanya itu saban hari, Masya Allah. Surat-surat pendek aja sudah berapa itu huruf-hurufnya itu. Itu surat-surat pendek itu. Nah, kalau baca Al-Quran
Yang maksud baca Al-Quran ini baca Al-Quran yang dari awal sampai terakhir. Dari surat Al-Baqarah surat An-Nas bacaannya itu. Jadi baca Al-Quran saban hari jar. Harusnya yang dibaca Fatihah terus, Fatihah dalam salat itu aja. Bukan itu maksudnya baca Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai baca surat terakhir. Nah itu ya. Ini anak-anak nih sebelum banyak baca Al-Quran harus ditahsin dulu kalau belum bagus bacaannya. Harus belajar dulu bagaimana bacaan yang fasih. Nah itu bagus itu. Dipelajari dulu bagaimana bacaan yang benar. Tapi hadisnya mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran itu falahu hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak pernah membayangkan satu halaman atau satu baris Al-Quran itu ada berapa huruf? Kalikan dengan baris-baris yang ada itu, satu halaman aja hanya. Apalagi kalau satu lembar 2 halaman membacanya. Apalagi kalau membacanya ada yang 1 juz. Ada orang baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz ada. 30 hari 30 juz ada itu. Nah kita berusaha bagaimana caranya, walaupun tidak banyak tapi kita usahakan membacanya itu kalau bisa saban hari dibacanya bagus. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memberi rahmat bagi kita untuk bisa melaksanakan seperti itu. Ini anak-anak ini kalau ada yang rajin baca Al-Quran sejak kecilnya, biasanya pintar orangnya. Ya. Karena apa? Karena terbiasa dengan menghafal Al-Quran, mengingat pelajaran dengan Al-Quran itu bagus sekali. Insya Allah dia akan menjadi orang yang berprestasi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas mengatakan Rasul pernah bersabda katanya, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Kata Rasul, seseorang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya, tidak ada sama sekali, tidak ada hafal Quran sama sekali, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Rumah orang tak pakai, rumah buruk, kada didiami orang di ujung kampung sana, rumah kayak rumah roboh itu, nah kayak rumah rusak. Seseorang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya itu. Jangan sampai ya, jangan sampai ada keluarga kita, bagi orang tua kita kada bisa baca Al-Quran, gak pernah baca Al-Quran, gak pernah juga mau belajar, jangan sampai. Nah kita usahakan ada hafalan yang kita miliki. Ini anak-anak kalau bisa hafal Yasin, hafal surat Tabarak, surat Al-Muluk, jangan sampai tidak itu. Tapi itu ayat-ayat penting, ayat yang sering kita baca semua, dihafal semua itu. Nah di rumah waktu nggak ada kerjaan, habis maghrib kan tidak taklim semua kan. Tuh semua jangan keluyuran habis maghrib di rumah atau di masjid. Nah digunakan waktu untuk belajar menghafal Al-Quran. Ya jadi wajib hafal nanti ya, kalau udah selesai di raha ini 3 itu jangan sampai tidak. Yasin, Al-Muluk dan Waqiah. Itu adalah modal kehidupan. Modal kehidupan kita yang akan datang. Paling kada banget itu syukur kalau memang bisa baca dan menghafal Al-Quran. Baik dia surat Amma Yatasaalun ke bawah, kemudian surat-surat yang lain dan sebagainya, Al-Kahfi, bagus sekali. Nah, hadis ini, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun dirinya itu ada Al-Quran, tidak ada hafal sama sekali, kayak rumah rusak, kayak rumah bantu, kayak rumah yang nggak ada penghuninya, ada jin-jin aja dalamnya itu, rumah yang tidak berharga. Orang takutan masuk sana itu. Nah itu ibarat orang yang kada ada sama sekali dalam dirinya itu Al-Quran. Hafal ini kada, baca Al-Quran kada. Nah itu dia. Nah jadi anak-anak kita kalau dengan Al-Quran ini selalu kita baca, insya Allah kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kerjaan-kerjaan ibadah itu jadi ringan jadinya kalau memang kita
sering berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Demikian ta'lim kita sekarang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.